Kiper utama AC Milan, Mike Maignan, menghadapi musim yang dianggap krusial oleh banyak media Italia, dengan prediksi bahwa musim ini akan menentukan keberhasilannya di klub tersebut. Maignan kini dihadapkan pada keputusan besar apakah ia akan melanjutkan karirnya di San Siro dalam jangka panjang atau mulai mempertimbangkan opsi lain. Maignan, yang masih terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2026, menghadapi periode penting dengan tersisa 2 tahun dalam kontraknya. Ketegangan mengenai masa depannya semakin meningkat. Musim panas mendatang akan menjadi momen krusial bagi Rossoneri dan Maignan, karena dengan hanya tersisa 1 tahun di kontraknya saat itu, Milan ingin menghindari kehilangan aset berharga mereka secara cuma-cuma. Klub berharap Maignan bersedia menandatangani perpanjangan kontrak, tetapi jika hal tersebut tidak terjadi, mereka mungkin akan mulai mencari penggantinya. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan siap menawarkan kenaikan gaji signifikan kepada Maignan, mendekati gaji tertinggi di klub saat ini, Rafael Leao, yang memperoleh 5,5 juta euro per musim. Saat ini, Maignan menerima 3,2 juta euro per musim, dan kontribusinya dianggap layak mendapatkan peningkatan tersebut. Namun, Milan juga mengharapkan lebih dari sekadar performa di lapangan. Maignan harus membuktikan bahwa ia pantas menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat di lapangan. Jika Maignan berhasil memenuhi ekspektasi tersebut, ia dapat memastikan masa depannya yang cerah di AC Milan. Namun, jika performanya tidak konsisten, Rossoneri mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari kiper baru. AC Milan akan menghadapi Inter Milan dalam Derby della Madonnina pertama musim ini pada 22 September mendatang. Sama seperti musim lalu, tiket untuk pertandingan ini telah terjual habis jauh sebelum waktu pertandingan. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, pendapatan dari penjualan tiket diperkirakan akan mencapai rekor 7 juta euro. Saat ini, rekor pendapatan tiket dalam satu pertandingan Serie A adalah 6,6 juta euro, yang dicapai dari pertandingan antara Inter dan Juventus pada Oktober 2019 lalu. Gazzetta melaporkan bahwa Milan telah menjual semua tiket yang tersedia untuk sektor tandang, yaitu sebanyak 8.731 tiket, untuk derby mendatang melawan Inter. Para penggemar Rossoneri akan kembali mengisi curvasut yang legendaris di Stadio Meazza. Meskipun Milan memulai musim ini dengan buruk, hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan pertama, dukungan dari penggemar Rossoneri tetap kuat. Mereka berharap bisa menunjukkan dukungan mereka di derby berikutnya, meskipun secara teknis pertandingan ini merupakan laga tandang bagi mereka. Milan telah kalah dalam 6 pertemuan terakhir melawan rival sekotanya, termasuk kekalahan terakhir pada bulan April yang memungkinkan Inter meraih Scudetto ke-20 mereka dengan 5 pertandingan tersisa. Di musim ini, performa Inter dan Milan kembali berbeda. Nerazzurri tampil lebih baik meskipun sempat mengalami awal musim yang kurang memuaskan, sementara Rossoneri hingga saat ini masih kesulitan bangkit dari keterpurukan. Ismail Bennacer, gelandang utama AC Milan, mengalami cedera serius saat berlatih dengan tim nasional Aljazair. Tes awal menunjukkan bahwa ia mengalami cedera betis yang bisa mengakibatkan absennya sekitar 3 bulan. Berita ini menjadi pukulan berat bagi Milan, yang baru saja mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan musim ini. Tim nasional Aljazair telah mengonfirmasi bahwa Bennacer mengalami cedera, yang membuatnya tidak bisa tampil di pertandingan mendatang. Laporan terbaru menunjukkan bahwa cedera ini lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, hasil tes mengindikasikan bahwa Bennacer menderita cedera betis tingkat 3. Tes tambahan akan dilakukan di Milanello, markas latihan Milan, untuk memastikan diagnosis tersebut. Jika hasilnya dikonfirmasi, Bennacer diperkirakan akan absen antara 2 hingga 3 bulan.
Cedera ini terjadi setelah Milan sempat mempertimbangkan untuk melepas Ben Nasser pada hari-hari terakhir bursa transfer. Ia bahkan sempat absen dari beberapa sesi latihan, namun setelah keputusan untuk tetap bersama Milan, ia kembali bergabung dengan tim. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, berharap dapat mengandalkan Ben Nasser setelah jeda internasional, tetapi cedera ini merubah rencana tersebut. Ketiadaan Ben Nasser juga mempengaruhi strategi Milan. Beberapa penggemar meminta agar Tijani Reijers ditempatkan di posisi nomor 10, namun absennya Ben Nasser mungkin membuat rencana tersebut sulit terwujud. Reijers, yang biasanya bermain lebih dalam, kemungkinan harus beradaptasi dengan peran yang lebih defensif untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan Ben Nasser. Dengan absennya Ben Nasser selama beberapa bulan ke depan, AC Milan menghadapi tantangan berat dalam menjaga keseimbangan lini tengah mereka. Cedera ini menambah deretan masalah yang harus dihadapi Rossoneri di awal musim ini. Fonseca harus segera menemukan solusi untuk menjaga performa tim di tengah kompetisi yang semakin ketat. Meski tampil mengesankan musim lalu, Matteo Gabbia belum mendapatkan 1 menit pun di bawah pelatih Paulo Fonseca musim ini. Mengingat kesulitan yang dihadapi AC Milan di sektor pertahanan, keputusan untuk tidak memanfaatkan pemain Italia ini bisa menjadi kesalahan besar. Gabbia kembali ke AC Milan dari masa peminjaman di Villarreal pada pertengahan musim lalu, ketika Milan mengalami krisis cedera di lini belakang. Kontribusinya langsung terasa dan menjadikannya salah satu pemain kunci dalam tim. Bahkan, Gabbia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim lalu menurut peringkat yang dirilis oleh calciomercato.com. Pada musim ini, pertahanan Milan menunjukkan kelemahan, kecuali Strahinja Pavlovic yang tampil memuaskan. Namun, untuk memperkuat pertahanan, Pavlovic memerlukan pasangan yang dapat diandalkan, seseorang yang mampu memberikan perlindungan, menjaga posisi dengan baik, dan membantu dalam pengaturan permainan. Saat ini, Fikayo Tomori belum menunjukkan performa yang diharapkan dalam peran tersebut. Dengan performa pertahanan Milan yang kurang memadai, Fonseca seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan Gabbia kesempatan bermain. Produk Akademi Milan ini memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menjadi pelengkap Pavlovic dan memperbaiki performa pertahanan tim. Mengabaikan Gabbia bukan hanya meremehkan potensi besar seorang pemain, tetapi juga bisa merugikan AC Milan dalam jangka panjang. Fonseca perlu menilai kembali pilihannya dan memberikan Gabbia waktu bermain yang layak. Kesempatan ini bisa menjadi solusi untuk masalah pertahanan Milan saat ini dan sekaligus memberikan Gabbia kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Paolo Maldini, legenda AC Milan, dikabarkan sedang berusaha untuk kembali ke klub yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Isu ini muncul seiring dengan spekulasi mengenai kemungkinan akuisisi klub oleh investor dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Meski seringkali dibantah, rumor ini terus beredar. Jurnalis Fabio Santini, dalam wawancara di saluran YouTube calciomercato.it, mengungkapkan bahwa Maldini berencana kembali ke AC Milan dengan dukungan dari investor Arab Saudi. Santini menyebutkan bahwa Maldini tidak hanya ingin kembali, tetapi juga menginginkan kontrol penuh atas operasional klub jika ia kembali. Santini juga mencatat ketidakstabilan di klub saat ini, dengan beberapa pemain dan pelatih terlibat dalam konflik. Dia memprediksi bahwa kemungkinan pergantian pelatih akan terjadi jika Milan tidak tampil baik di pertandingan mendatang. Nama-nama pelatih yang mungkin menggantikan termasuk Allegri, Pioli, dan Bonera. Rumor mengenai kembalinya Maldini dengan dukungan investor Arab Saudi menambah babak baru dalam hubungan panjang antara legenda klub ini dan manajemen saat ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini terus menarik perhatian penggemar dan pengamat sepak bola, dengan harapan akan adanya perubahan signifikan di AC Milan.